Halo semuanya, kali ini aku mau share 3 makanan yang pakai proteina. Jadi proteina ini adalah daging dari tepung kedelai. Dia pengganti daging dan rasanya enak banget. Proteina ini cocok banget buat teman-teman yang memang mengurangi daging atau ayam, atau juga untuk yang lagi diet. Karena memang kalorinya hanya kecil sekali. Yang pasti, proteina ini sudah ada BP POM dan juga sertifikat halal dari MUI. Jadi memang aman ya. Nah, untuk resepnya bagaimana? Apa aja makanannya? Teman-teman bisa tonton sampai dengan akhir karena ini gampang semuanya untuk dibuat. Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini. Resep mie goreng sederhana, super simple, kelihatannya bertabur topping, tapi ini bukan daging juga bukan ayam. Nah, pakai apa bahannya? Nanti aku share di video lengkapnya. Pertama-tama, aku mau siapin untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih 4 piece, lalu juga bawang merah 4, dan kemiri itu aku pakai 3 piece. Ini di blender atau dihaluskan ya. Nah, ini untuk taburan dagingnya. Aku pakai proteina plus. Ini bukan daging juga bukan ayam. Ini dari tepung kedelai ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi diet atau vegetarian, ini cocok banget dipakai. Karena rasanya betul-betul seperti daging dan ayam. Irisannya pun sama seperti daging atau ayam. Yang pasti proteina ini sudah ada BP POM dan juga sertifikat MUI halal ya. Nah, caranya cuman kita rendam aja proteinanya pakai air panas. Kalau mau pakai air dingin itu rendamnya harus lebih lama, sekitar 15 menit. Sementara kalau pakai air panas itu sebentar aja, sekitar 5 sampai dengan 7 menit aja itu udah cukup. Nah, kalau airnya sudah dingin, itu tinggal dibilas, lalu dicuci dan diperas. Proteinanya siap dipakai. Nah, untuk mie keringnya sekarang direbus dulu sampai dengan setengah matang. Jangan terlalu matang karena nanti akan lembek ya. Nah, sayurannya aku pakai sawi hijau, daun bawang, seledri, dan juga irisan bakso. Kalau semua bahannya sudah siap, sekarang bumbu halusnya ditumis dulu. Lalu, aku mau tambahkan 2 piece telur yang dikocok lepas. Setelah telurnya matang, sekarang aku mau masukkan untuk proteinanya. Teman-teman lihat ya, ini mirip banget untuk potongannya seperti daging atau ayam atau bakso. Dan setelah ini, aku masukkan untuk baksonya. Ini adalah bisa untuk ide jualan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita jualan, itu bisa meminimalkan untuk modalnya. Baksonya hanya sedikit, tapi kita bisa tambah dengan proteina. Dan pada saat sudah matang, nanti itu hasilnya sama, tidak ada bedanya. Sekarang mie yang tadi sudah direbus dicampur dulu dengan kecap. Sengaja untuk pencampuran kecapnya aku sendirian supaya nanti pada saat sudah dicampur dengan bumbu yang lain itu seperti sayurannya, bakso itu nggak akan berwarna coklat. Nah, ini diaduk rata dulu. Aku biasanya pada saat pengadukan dan pemberian bumbu itu
kompornya mati ya. Jadi jangan aduknya di atas kompor supaya nanti nggak keburu kering. Nah, untuk bumbu yang lain, aku tinggal kasih garam, penyedap, sama saus tiram. Kalau mau ditambah lada sedikit juga boleh, atau enggak pun enggak masalah ya, itu opsional. Nah, kalau semuanya sudah tercampur dengan rata, baru dinaikin lagi ke atas kompor dan dinyalakan dengan api yang lumayan besar ya. Lalu kita aduk lagi sambil dikeringkan. Nah, pengadukan di atas kompor ini berguna banget ya, supaya nanti mie-nya nggak gampang basi. Jadi kalau kita kurang ngaduknya di atas kompor, nanti mie-nya gampang basi. Nah, kalau sudah matang, tinggal ditaburi cabai kalau memang mau. Ini rasanya tuh enak banget. Teman-teman lihat ya, ini toppingnya berlimpah. Padahal baksonya tadi cuma sedikit. Solusinya pakai Proteina Plus itu tadi. Nah, dicoba ya resepnya. Kali ini aku mau bikin martabak telur sendiri di rumah. Cuman pakai kulit lumpia aja. Bahannya gampang banget. Kulitnya crunchy banget, enak, isiannya komplit. Tapi ini tanpa daging. Pertama-tama aku mau siapin proteinanya dulu, karena ini harus direndam selama 15 menit sampai dia mengembang ukurannya 2 kali lipat. Nah, proteina ini daging analog, jadi dia sebagai pengganti daging yang rasanya itu juga mirip kayak daging loh. Ini terbuat dari tepung kedelai. Yang pasti proteina ini aman karena sudah ada BPOM dan juga sertifikat halal dari MUI. Nah, sekarang sambil tunggu proteinanya mengembang 2 kali lipat, disiapkan dulu untuk daun bawangnya yang diiris tipis-tipis. Nah, setelah direndam selama 15 menit dan ukurannya juga mengembang jadi 2 kali lipat, proteinanya dibilas 2 kali, setelah itu siap untuk digunakan. Nah, sekarang daun bawang yang tadi sudah dipotong iris tipis, ini dicampur dengan proteina sebanyak 3 sendok makan. Dan aku juga mau campur sama bumbu rendang dari bambu. Atau teman-teman mau pakai bumbu yang lain juga boleh, pakai kari atau mungkin gulai juga silahkan aja ya. Selain itu, dicampurkan juga sama telur sebanyak 3 piece. Nah, karena bumbu rendangnya tadi sudah ada rasanya, jadi aku tinggal tambahkan setengah sendok teh untuk lada. Setelah itu dicampur rata semuanya. Disempetin untuk subscribe, like, juga komen di videonya ya teman-teman, supaya bisa dapat notif pada saat aku upload video yang menarik lainnya. Untuk kulitnya aku pakai kulit lumpia. Cara menyusun kulit lumpianya bagaimana? Teman-teman bisa lihat yang ada di video ya. Nah, di sini aku pakai 5 kulit lumpia saja. Kalau kulit lumpianya sudah tersusun di atas pan, sekarang tinggal dituangkan saja untuk tadi adonan telurnya. Kalau sudah, kulit lumpianya tinggal ditutup ke dalam dan dirapikan. Sangat simple banget bikinnya.
Nah, martabak telur ini dimasak dengan api yang kecil saja ya, supaya semuanya bisa matang sampai dengan ke dalam. Nah, kalau satu sisinya sudah kering, sekarang martabak telurnya ini bisa dibalik. Nah, kalau semua sisinya sudah kering dan juga matang, kita bisa angkat dan sekarang tinggal dipotong-potong. Ini kulitnya garing banget, enak banget, dan yang pasti tebal telurnya. Puas banget makannya. Nah, sekarang tinggal dipotong sesuai selera aja, mau seberapa besarnya. Gampang banget kan bikinnya? Cuman dari kulit lumpia sama adonan telur aja. Nggak perlu deh beli di luar. Ini dimakan pakai sambal kecap atau pakai saus pedas, itu enak banget rasanya. Dicobain ya teman-teman, di recook di rumah. Makasih ya yang sudah menonton. Kali ini ada resep telur dadar Padang yang enak banget. Bikinnya gampang, bahannya juga gampang. Ditonton sampai akhir ya. Apa aja sih bahan-bahannya? Nah, ini untuk yang dipotong ya. Jadi ada bawang merah, ada wortel, daun bawang, juga seledri. Aku juga mau tambahkan proteina dari tepung kedelai, itu sebanyak 4 sendok makan. Wortelnya diparut halus. Daun bawang dan juga daun seledrinya dipotong tipis-tipis. Begitu juga untuk bawang merahnya, dipotong tipis-tipis saja. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, sekarang untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, juga cabai keriting. Kalau teman-teman mau yang rasanya lebih pedas, cabainya bisa ditambah ya. Dan ini di blender sampai dengan halus. Untuk telurnya, aku pecahkan 4 pieces telur. Kalau teman-teman mau lebih tebal, bisa ditambah untuk telurnya ya. Nah, sekarang dicampur juga 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung beras. Setelah itu dikocok dengan telur yang tadi. Telur dan tepungnya tadi dikocok dulu sampai dengan rata. Kalau sudah, sekarang dimasukkan untuk bumbu yang tadi dihaluskan dan juga bumbu yang tadi dipotong. Ditambahkan juga proteina yang terbuat dari tepung kedelai. Nah, proteina ini bisa sebagai pengganti daging atau dengan ayam. Jadi buat teman-teman yang memang mengurangi ayam atau daging, ini bisa digantikan dengan proteina karena rasanya sama-sama enak. Lalu untuk seasoningnya tinggal dikasih garam, lada, dan juga penyedap jamur.
Nah, sekarang tinggal dicampurkan semua bumbu dan juga bahan yang tadi sudah disiapkan sampai dengan rata. Kalau semuanya sudah rata, sekarang disiapkan pannya yang sudah dikasih minyak. Untuk apinya, pakai yang sedang saja. Karena kalau terlalu besar, nanti di luarnya sudah gosong, sementara dalamnya telur itu masih mentah. Nah, kalau satu sisinya sudah matang dan juga sudah kering, bisa dibalik dengan bantuan piring. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat ya di video. Nah, ini dimasak sampai dengan semua sisinya kering dan juga matang ya. Nah, siap dihidangkan, tinggal dipotong-potong. Rasanya super enak. Ini tinggal dimakan pakai nasi putih. Bener-bener enak loh. Dicoba ya teman-teman untuk resepnya, dan sampai ketemu di video yang berikutnya.